Neuro kan saraf, muskular tuh otot gitu. Jadi biasanya yang kita lakukan dry needle itu adalah sakit-sakit yang misalnya sakit punggung, sakit leher, atau misalnya ada yang sikunya sakit, pergelangan tangannya sakit, kepala sakit nih, sampai Kenceng leher gitu. semua tegang. Atau pegel-pegel gitu ya, paling sering kan di bahu nih, pegel-pegel. Atau di punggung gitu. Encok. Itu tanpa obat gitu dok. Nah ini ukurannya pun sebenarnya ada banyak. Ini biasanya Iya, ada yang panjang juga kan? Ini yang panjang nih. Oh iya. Gitu. Coba saya buka juga satu ya. Jadi mungkin biar teman-teman juga bisa tahu gitu bahwa nggak semua suntikan tuh dikasih obat. Ada obatnya. Iya, ada yang jenis yang namanya. Balik lagi di channel Dokter Saraf Anda, masih sama saya Dr. Devina. Ya, dan saya Dr. Andika. Oke, kali ini kita akan mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Tadi saya lihat dokter ada bawa dry needle ya. Ini ya dok ya? Ya, mungkin kita ngobrolin ini aja kali ya. Ini mungkin teman-teman pernah lihat kayak gitu jarumnya. Itu namanya dry needle gitu. Nanti mungkin Dr. Andika bisa jelasin lagi. Iya. Oke dok, jadi ini sebenarnya suatu teknik, bukan baru lah dok, bukan suatu teknik baru gitu. Untuk mengatasi nyeri dok, biasanya untuk nyeri di mana dok? Nah, biasanya nyerinya untuk neuromuskular atau neuro kan saraf, muskular tuh otot gitu. Jadi biasanya yang kita lakukan dry needle itu adalah sakit-sakit yang misalnya sakit punggung, sakit leher, atau misalnya ada yang sikunya sakit, pergelangan tangannya sakit, kepala sakit nih, sampai kenceng leher gitu. semua tegang. Atau pegel-pegel gitu ya, paling sering kan di bahu nih, pegel-pegel. Atau di punggung gitu. Encok. Itu sih. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa lihat, ini saya buka aja dok. Ini dry needle tuh jarumnya dia jarum tipis banget. Ini tuh mirip-mirip kayak akupuntur ya dok ya? Ya persis, jarumnya ini jarum akupuntur sebetulnya dok. Ini dia ada biasanya ada yang ada selongsongnya, ada yang enggak. Nah ini nih tipis ini, mungkin nanti bisa di zoom. Jadi ini betul-betul tipis banget ya. Jadi ini nggak terlalu sakit sebetulnya dok, gitu. Dan kenapa disebutnya dry needle? Dry itu kan kering. Ya, needle jarum. Artinya ini jarum nggak ada obatnya. Jadi ketika kita tusuk ke daerah yang sakit atau bisa disebut dengan trigger point, itu kita nggak nyuntikin obat sama sekali gitu. Makanya disebutnya dry needle tanpa obat. Gitu dok. Nah ini ukurannya pun sebenarnya ada banyak. Ini biasanya ada yang panjang juga kan? Ini yang panjang nih. Oh iya. Gitu. Coba saya buka juga satu ya. Jadi mungkin biar teman-teman juga bisa tahu gitu bahwa nggak semua suntikan tuh dikasih obat. Ada obatnya. Iya, ada yang jenis yang namanya dry needle. Nah kayak gini mungkin entah ya kelihatan nggak di kamera ini karena tipis banget nih. Oh gini, diginiin nih. Oh. Nah ini ada yang panjang, ada yang pendek. Sebenarnya ukurannya pun ada beberapa lah gitu. Cuma saya cuma diameternya juga ya. Ya, diameternya gitu. Cuma biasanya yang lebih orang concern ke panjangnya nih. Panjang. Gitu dok. Nah sebenarnya dok itu apa-apa aja sih yang bisa pakai dry needle tuh? Oke. Jadi yang tadi saya bilang ya, biasanya untuk nyeri-nyeri neuromuskular ya dok ya. Jadi yang tadi tuh paling bagus itu ya memang yang tadi misalnya ada sakit kepala sampai lehernya tegang, sakit punggung, sakit di pergelangan tangan, di siku, begitu dok. Jadi untuk muscle spasme atau otot-otot yang tegang gitu. Atau tapi yang memang yang paling biasanya juga digunakan untuk yang myofascial pain syndrome. Gitu. Apa tuh dok? Myofascial pain syndrome? Mungkin kalau orang awam gitu atau bahasa sehari-hari bilang apa ya, ototnya ngelingker gitu ya biasa ya. Yang kayak apa sih? Iya betul ya, ototnya kayak kelilit atau melingkar gitu. Nah, jadi biasa kita cari taut band atau trigger point itu adalah titik nyerinya di mana, terus kita tusukkan di situ. Dan biasa ini enggak sesakit kalau suntikan biasa karena tipis banget. Tipis banget sih, nggak sakit. Nanti kalau misalnya yang tadi ototnya ngelingkar gitu, nanti ada namanya responnya muscle twitching. Jadi kelihatan tuh misalnya di sini nih, kelihatan dia ada kayak kedutannya atau misalnya di sini tiba-tiba ada kedut. Nah itu berarti dia rilis tuh gitu. Nah, cuma memang karena nggak ada obatnya, mungkin akan ada yang bertanya-tanya, lah terus apa yang disuntikin dong? Kok bisa sampai mengurangi sakit? Kok bisa sampai mengurangi yang muscle spasme atau otot-ototnya tegang tadi kan? Jadi ini sebenarnya memang nggak ada obatnya, tapi dia fungsinya itu
meningkatkan aliran darah ke tempat yang nyeri gitu. Terus tadi yang dia bisa ngerilis si Taut bandnya, ototnya yang yang lingkar lingkar, itu jadi gitu. jadi lurus lagi. Gitu. Terus karena pembuluh darahnya yang kesana banyak gitu, karena kita memperlancar aliran darah ke sana, jadi otomatis oksigen ke jaring itu juga masih bagus. Karena pada jaringan-jaringan yang sakit gitu, otot-otot yang sakit, biasanya tuh dia sering kali tuh ada jadi kondisinya lebih acidic atau lebih asam gitu. Terus biasanya ada kayak dalam tanda kutip kayak mungkin kekurangan oksigen di sana gitu. Jadi ya kita rilis, aliran darah meningkat, jadinya dia kerasa lebih enak. Lebih gitu, enakan. Nah dok, berarti ini nggak sakit ya? Ini sebenarnya kalau sakit atau enggak kan subjektif. Relatif sih ya. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan suntikan yang biasa, yang wet needling yang ada obatnya, ini lebih nggak sakit karena ini tipis. Gitu. Kenapa suntikan biasa nggak dibikin setipis ini ya? Karena nggak bisa lewat obat. Iya, obatnya kan harus lewat. Ya. Gitu. Nah dok, tapi ini berarti sama nggak sih sama akupuntur? Oke, jadi sebenarnya jarumnya persis dok kayak akupuntur. Yang kita pakai pun ini jarum akupuntur. Sebetulnya. Cuma bedanya gini, saya kebetulan dulu pernah kursus akupuntur dok 2 minggu di UI gitu. Jadi saya kurang lebih cuma tahu kulitnya ya dok, nggak sampai tahu dalamnya. Kalau akupuntur kita pakai namanya titik meridian. Jadi misalnya gini dok, misalnya dokter sakit ulu hati nih, sakit mah, itu yang ditusuk nggak cuma di titik nyerinya, tapi di tangan, di kaki gitu. Karena ada yang namanya titik meridian. Kayak refleksi ya? Iya. Kalau refleksi kan gitu kan? Ya, dia ada titik-titiknya tuh. Jadi misalnya dokter ada OA gitu, atau yang osteoartritis genu. Nah itu nanti yang ditusuk nggak cuma di situ gitu. Ada bagian-bagian lain. Dan memang akupuntur itu sudah terbukti secara ilmiah, secara medis memang kita pun mengakui akupuntur efektif. Gitu. Jadi kalau dry needle ini ditusuknya langsung di trigger point-nya dok, di tempat sakitnya. Dokter sakitnya di siku, ya kita akan tusuk area siku. Kita nggak akan tusuk-tusuk di kaki gitu-gitu dok. Nah, cuma bedanya mana yang lebih efektif? Biasanya orang tanya begitu kan, dok mending akupuntur atau dry needle? Oke, jadi sebenarnya kegunaannya beda. Kalau dry needle ini memang khusus tadi untuk anti nyerinya ya gitu, untuk mengatasi nyerinya, untuk mengatasi spasmenya. Gitu, dan langsung di titik nyerinya. Kalau akupuntur tadi kan di titik meridian, jadi nah yang tadi ada titik paru-paru, ada titik lain-lain, jantung, ginjal, hati, gitu. Nah, dan kalau akupuntur itu nggak cuma mengatasi nyeri dok, jadi akupuntur tuh bisa untuk diet gitu. Jadi ada tuh akupuntur yang jarumnya kecil, ditusuknya di titik biasa di telinga gitu, ya biasanya, supaya menekan nafsu makan. Yang kayak tadi ada tuh pasien saya dulu sakit mah, dia GERD di akupuntur. Lah kalau dry needle nggak mungkin, nggak bisa tuh buat fungsinya beda ya. Nyerinya memang untuk nyeri sih, cuma nyeri ulu hati yang sakit nggak bisa di dry needle. Nggak mungkin ditusuk di perut kan? Iya betul. Dan akupuntur pun dia bisa untuk nyeri juga gitu. Jadi mekanisme nyerinya beda. Kalau itu kan titik meridian yang tadi. Kalau ini memang tadi untuk increase meningkatkan blood flow gitu, meningkatkan aliran darah gitu. Jadi ya ada plus minusnya, ada kegunaannya masing-masing gitu ya. Akupuntur pun juga bagus gitu. Jadi bukan berarti akupuntur, kalau akupuntur kan titik meridian dok, berarti bagusan ini. Enggak juga gitu. Dan secara ilmiah pun ya akupuntur juga udah terbukti gitu. Kayak pasien-pasien yang Bell's palsy itu yang mukanya mencong sebelah, yang post orang awam suka bilang ditabok setan. Itu pakai akupuntur bisa. Bahkan dulu waktu saya kursus dok 2 minggu, itu kan hari terakhir tuh 2 hari terakhir kalau nggak salah itu kita ke pasien langsung. Itu dosennya itu spesialis akupuntur, itu dia bisa, jadi ada pasien waktu itu asma dok, asma, kita pakai stetoskop, kita dengerin ada bunyi wheezing, atau mungkin bahasa Indonesia itu mengi ya. Jadi waktu kita dengerin gitu. Ya, di akupuntur wheezingnya hilang. Iya, ada titik-titiknya gitu. Terus ada juga yang hipertensi, dia darah tinggi, terus ada titiknya ditusuk, habis itu dia ditensi ulang, mulai turun. Tapi ya kalau untuk yang hipertensi atau wheezing ya akupuntur itu bukan dia menyembuhkan total ya, tapi dia membantu untuk dari yang obat-obatannya itu ya, dengan akupuntur membantu. Jadi memang 2 fungsinya beda gitu. Kalau kalau saya akupuntur kan cuma pelajarin 2 minggu, waktu itu cuma kursus. Jadi ya memang yang saya lebih sering lakukan di praktek ya dry needling gitu. Dan dry needling ini mirip, kalau akupuntur juga sama dok.
jarumnya itu bisa dialirin listrik juga gitu. Oh iya. Ya, dry needle juga sama, bisa dialirin listrik gitu-gitu dok. Tapi cara penggunaannya dok sama? Nah, kalau akupuntur, kalau kursusnya itu kita nggak pelajarin sampai yang sampai detail. Sampai detail gitu. Makanya saya cuma tahu kulitnya doang. Tapi kurang lebih seperti itu, titik meridian dan fungsinya banyak, nggak cuma anti nyeri gitu. Kalau dry needle langsung di titik nyerinya, tapi ya memang untuk anti nyeri, nggak untuk yang lain-lain. Gitu dok. Nah, untuk penggunaannya nih dok, maksudnya kita maksudnya perlu misalnya tiap hari atau setiap 1 minggu sekali atau gimana nih dok? Oke, jadi kalau dry needle ini dok, karena dia nggak ada obatnya, jadi ibaratnya efek sampingnya tuh minimal banget. Nah, karena itu kita bisa sering-sering dok, bahkan saya pernah baca juga dok, seminggu 3 kali pun dilakukan nggak masalah. Oh iya? Iya, karena kan nggak ada obatnya. Nggak ada obat. Iya, tusuk setelah selesai gitu, nggak ada efek samping obat. Beda sama mungkin suntikan-suntikan lain dok. Ya harus diakui setiap tindakan medis ada plus minus ya dok. Dry needle ini kelebihannya dia tipis, efek sakitnya minimal, maksudnya dia ditusuk nggak sakit dan nggak ada efek samping, maksudnya efek samping yang biasa ditimbulkan oleh obat gitu. Cuma bukan berarti ini adalah dewa. Gitu, ini adalah tindakan terbaik yang lebih baik dari tindakan lain. Iya. Nah, ada juga kan suntikan-suntikan kayak suntik steroid, suntik lidokain. Jadi kita lihat kalau misalnya biasa tuh pasien-pasien saya dapat takut disuntik steroid keseringan, katanya takut tulangnya keropos. Ada betul ada salahnya, karena kan kita tahu nih dosis yang tepat berapa, frekuensinya setahun mesti berapa kali supaya tulangnya nggak keropos kayak gitu kan. Nah cuma yang namanya mindset di masyarakat, oh pokoknya nggak mau suntik obat gitu, maunya dry needle aja ya. Kita selalu edukasi ke pasien bahwa ada loh kondisi-kondisi yang nggak bisa lo pakai dry needle, ada loh kondisi-kondisi yang lebih baik disuntik steroid gitu. Dan kita tahu bahwa steroid itu antiinflamasi, ada lidocaine, dan bahkan mungkin suntikan kan ada yang lain lagi dok, ada suntik proloterapi dok, perineural injection pakai dextrose gitu, atau mungkin dipakai vitamin B. Bahkan sekarang, bukan sekarang sih, maksudnya yang lebih advance lagi yang suntikan botox gitu-gitu. Dan tiap metode atau tiap teknik ada indikasinya masing-masing. Ya berarti gitu, intinya harus ya dilihat case by case lah ya. Ya betul. Masing-masing. Maksudnya bukan ini jadi semuanya ntar juga datang ke dokter gitu, ke dokter saraf. Apapun nyerinya dok, saya mau dry needling gitu. Dok saya sakit, sini dok tulangnya patah. Ya, tulang patah nggak bisa. Gitu. Jadi intinya tergantung kasusnya, ada yang bisa, ada yang enggak. Gitu. Nah tapi dok ada nggak sih yang nggak boleh nih, kontraindikasi lah gitu daripada dry needling ini? Jadi secara umum sebetulnya yang nggak boleh hampir nggak ada, karena ini kan nggak ada obatnya. Tapi kita harus pilah-pilah nih. Ada pasien-pasien yang fobia jarum dok. Dia mau jarumnya setipis apapun tuh dia takut. Jadi saya ketemu beberapa pasien, dok pokoknya saya nggak mau disuntik, pokoknya saya nggak mau disuntik. Ya udah, jangan kita paksain suntik, gitu. Karena dia memang takut. Kenapa? Karena ini jarumnya tipis banget nih dok. Jadi ketika dia takut nanti dia gerak, kalau patah di dalam kan kita tusuk bahaya, nih. Ini tipis banget nih, dia patah di dalam bahaya. Atau yang kedua, pasien dengan gangguan kesadaran. Jadi pasien lagi delirium, maksudnya pasien lagi halusinasi, lagi berontak-berontak. Ya ini takutnya patah gitu. Karena nggak kooperatif lah ya. Iya, terus mungkin ada infeksi dok di tempat penusukan. Jadi misalnya dia lagi ada infeksi kulit nih, dia lagi sakit di pergelangan tangan misalnya di sini. Jangan lu tusuk. Terus ada lagi infeksi nih, lagi merah, bengkak gitu, ada nanahnya, ya jangan ditusuk. Gak taunya sakitnya gara-gara infeksi, bukan karena yang tadi ya. Ini untuk neuromuskular gitu. Terus habis itu mungkin yang ya masih belum diketahui apakah boleh atau enggak, tapi kalau saya lebih baik tidak saya lakukan, itu ibu hamil. Gitu pada ibu-ibu hamil. Kenapa? Maksudnya ibu hamil yang nyeri gitu ya dok ya? Iya, kan sebenarnya sih relatif aman dok. Tapi kalau yang dulu saya belajar di akupuntur, itu ada loh titik di ibu hamil di jempol kaki itu yang kalau dipanasin atau di apain gitu saya lupa. Dia langsung kontraksi? Bukan, bayinya bisa. Hah, muter? Iya. Oh iya. Oh gitu.
Itu tapi nggak Saya baru tahu nih. Itu saya kursus. Nggak usah ini dong berarti, nggak usah dari luar. Tapi nanti mungkin kalau ada dokter teman-teman akupuntur yang spesialis akupuntur yang tahu mungkin bisa komen di bawah ya. Karena itu saya pelajaran waktu itu tahun 2000. Jangan dong nggak valid. Iya, takutnya udah nggak valid. Iya. Jadi ada satu titik di Jangan jempol telan kaki. mentah-mentah nih yang ini. Iya. Karena sekali lagi saya bukan spesialis akupuntur ya, dulu cuma tahu kulit-kulitnya. Ya bye-bye nih, abis ini Gitu. ibu hamil yang dibilang katanya sungsang mencet-mencet jempol kaki Cuma nih. kalau yang di daerah sini leher Pundak. itu sih relatif lebih aman gitu. Sama pasien-pasien yang ada gangguan perdarahan tuh, gangguan maksudnya gangguan pembekuan darah. Jadi darahnya iya. susah membeku gitu kan. Ada tuh pasien yang kena kejedot dikit, Biru. memarnya hebat gitu. Kalau yang seperti itu ya sebaiknya Jangan. kita apa ya? Lebih hati-hati lah ya. Kita minimalkan lah penggunaan jarum suntik. Daripada ntar biru. Iya, terus anak kecil sih takutnya Nggak ya dia kooperatif. berontak. Sama satu lagi, kalau saya agak hati-hati pada pasien-pasien epilepsi dok. Takutnya pas waktu lagi ditusuk ini dia kejang, patah di dalam, repot dok. Ngambilnya mesti, ini kan tipis banget nih, dia patah di dalam, kelepas malah jadi berabe, mesti bedah. Cari mungkin. masalah namanya. Iya, gitu. Jadi itu sih dok. Kalau yang lain-lain relatif hampir nggak ada lah kontraindikasinya. Aman. Jadi bisa dibilang ini cukup aman ya. Ya, Dan betul. efektivitasnya juga lumayan ya dok ya. Ya, untuk kasus-kasus yang tadi ya dok. Yang sesuai lah pokoknya case Ya, by case. Cuma betul. memang setahu saya maksudnya tingkat keberhasilannya memang nggak 100% ya dok ya. Ya. Ada yang bisa juga nggak pengaruh apa-apa ya, ada juga gitu Betul, kan. jadi memang kan nggak ada satupun tindakan medis yang cocok untuk semua orang dok. Ya gitu. betul, Jadi betul. Ada aja yang di brain needle pasca tindakan, dok kok sama aja. Ada, cuma memang mayoritas untuk kasus-kasus yang tadi saya sebutkan, apalagi kalau tadi dapat sampai twitchingnya itu tuh, Ya. nah itu berarti beneran rilis tuh. Iya, mayoritas langsung enak. Gitu. Nih, jadi berarti boleh ya dok, misalnya kayak udah pas nggak enak lagi, dry needle lagi, boleh-boleh aja ya? Boleh. Dan ini jarum ini sama, perlakuannya sama kayak jarum-jarum yang lain, sekali pakai Sekali buang pakai ya. Jadi nggak boleh tuh habis dipakai di pasien A, sayang lagi. nih masih lancip, dipakai ke yang B Lancip. gitu, nggak bisa. Pakai sampai tumpul gitu. Iya. Ini harus dibuang. Sekali gitu. pakai buang, termasuk ini nih, habis ini buang. Iya, Udah nggak meskipun boleh cuma lagi. untuk contoh, tapi buang karena itu nggak steril juga. Iya, betul. Gitu. Ya mungkin teman-teman mungkin kalau ada yang pengen coba, boleh sih nanti coba ke dokter saraf bisa yang lakukan ini. Iya. Tapi ya, jadi teman-teman kalau ke dokter saraf jangan dok saya mau training dok. Iya. Belum tentu kasus Anda bisa di Cocok, needle, betul. Gitu. Yang tadi, case by case. Konsultasi dulu, tanya dok kalau mau di needle bisa atau enggak Betul. gitu. Ya mungkin sekian kali ya nih video kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video-video yang lain lagi. Terus teman-teman kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, boleh loh. Kalau tulis aja di kolom komentar, nanti bisa kita bahas. Terus jangan lupa subscribe, share, sama like ya. Yeah. Terus nyalain loncengnya. Jadi kalau misalnya besok-besok kita kita upload lagi, langsung masuk di notif kalian. Oke, sekian dari kami hari ini. Kami dari Dokter Saraf Anda. Bye-bye. Bye-bye.